Oke, kembali lagi bersama saya di diskusi aja. Mari diskusi dan mari berisik. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan para pendengar. Semoga dalam keadaan sehat, karena di situasi yang sangat tidak menentu ini sangat genting, kita diwajibkan untuk sehat-sehat terus. Kita mungkin mulai dengan berita. Sebenarnya saya enggak kepengen membahas berita ini sebenarnya. Cuman kemarin-kemarin itu ada beberapa berita booming ya, yang mungkin jadi keresahan banyak orang tuh. Dimulai dari berita dugaan TPPU Jampitsus gitu. Seluruh pemberitaan kayaknya hampir memberitakan, katakanlah seperti itu. Jadi lembaga terhormat kita, polisi, atau yang diwakili oleh, kalau tidak salah, Polda Metro Jaya, kalau tidak salah itu mengendus harta TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang mungkin sangat besar, yaitu berapa jumlahnya saya tidak begitu paham karena saya tidak baca beritanya, dengan dugaan bahwa kepemilikan ini disangkakan oleh Polri, disangkakan dimiliki oleh Jampitsus tuh, atau milik salah satu pejabat kejaksaan agung. Saya tidak mau berkomentar banyak karena menakutkan ya, karena beberapa hari jadi tontonan yang menarik. Kenapa jadi tontonan yang menarik? Pemerintah sangat rindu, masyarakat mungkin sangat rindu tontonan ya yang menarik. Jadi kemarin ada berita bahwa antara institusi coklat dengan institusi hijau ini saling mengamankan diri. Itu jadi tontonan menarik sih menurut saya. Saya tidak mau komentar banyak, berbahaya. Yang keduanya, mungkin masyarakat sedang harap-harap cemas ya, dengan atraksi-atraksi dari pidato pemimpin negara kita tuh. Tidak hanya presiden sih sebenarnya, tapi beberapa menteri juga sering blunder gitu. Jadi saya tahu fungsi di mana, kenapa setiap menteri, setiap pejabat negara itu punya staf yang mungkin ngototnya luar biasa ketika membela, ya karena itu pejabat-pejabat kita sering blunder itu, yang mungkin jadi tontonan menarik juga nih. Jadi masyarakat umum itu menunggu apalagi nih, ada atraksi apa lagi nih para pejabat-pejabat kita ketika dia pegang mic. Wah, ini jadi saya punya cita-cita itu malah mendirikan sekolah klarifikasi kalau tidak salah. Saya kepengen mendirikan sekolah klarifikasi itu, karena banyak orang yang klarifikasi aja juga blunder ya gitu. Terus selanjutnya mungkin yang booming lagi di Indonesia, saya analisis mungkin tidak seluruhnya, ya mungkin jadi keresahan lah di dunia maya, LGBTQ plus itu. Ada pemberitaan bahwa LGBT ini sudah menjamur di Indonesia. Mungkin para pendengar atau mungkin para pemerhati kebijakan publik, atau mungkin orang yang care terhadap situasi negara ini, seharusnya mungkin mengkaji LGBT ini hak asasi manusia atau bukan gitu. Misal dulu pernah di zaman SBY,
Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono itu ada problem masalah di mana HAM itu sangat besar. Jadi soal kepercayaan, soal religion atau agama menjadi sangat dibatasi di zaman SBY ketika undang-undang terorisme itu diketok palu. Ada yang bilang bahwa LGBT ini ketika ditangkap atau ketika diadili secara hukum mungkin banyak orang yang menyalahkan negara karena soal hak asasi manusia tuh. Tapi problemnya menurut saya bukan hanya itu. Bahkan undang-undang terorisme berkumpul saja orang-orang yang indikasi terorisme itu berkumpul saja sudah membahayakan. Apalagi cari aksi. Saya analoginya masih sama tuh. Jadi LGBT bisa berlaku atau enggak kayak gitu, atau bisa aman-aman saja atau enggak gitu. Di Indonesia padanannya adalah terorisme itu. LGBT tidak boleh berkumpul mungkin, bahkan di dalam undang-undang terorisme ketika ada dugaan ini teroris, perkumpulannya mesti selalu diawasi oleh negara tuh. Jadi minimal menurut saya seperti itu. tapi episode ini saya tidak mau membahas hal-hal yang berat-berat mungkin. Saya kepengen membahas karena kangen aja. Selama tidak mengudara, saya mungkin upload ini sebagai season kedua, episode pertama. Saya kangen tidak mengudara di diskusi aja, dan moga-moga sharing ini dapat menjadi pembelajaran ya. Wah, seilah pembelajaran ya gitu. Ya ndak, intinya jadi bahan diskusi lah para pendengar, untuk aktivis mungkin apa, untuk orang yang gabut atau mungkin sekedar mendengarkan diskusi aja itu dalam rangka pengantar tidur. Tapi enggak juga ya, suara saya enggak begitu bagus. Oh, sebelum itu ada beberapa orang yang tanya saya mungkin. Cuman pendengar diskusi aja kan tidak terlalu banyak sebenarnya kalau dilihat dari followernya. Tapi secara offline itu ada yang tanya apakah diskusi aja itu pakai naskah atau tidak. Kadang-kadang ada yang menggunakan naskah atau skrip, tapi intinya soal nulis inti-intinya saja, tidak keseluruhan saya harus bilang A sampai Z, enggak. Tapi kadang juga kayak hari ini nih, saya karena kangen aja jadi tanpa naskah lah kita gelar, karena kangen mengudara, kepengen menyapa para pendengar seperti itu. Oke, balik lagi bersama diskusi aja. Jadi season 2 dan episode 1 ini akan dimulai dari feminisme selalu gagal diselenggarakan di Indonesia. Judul yang paling paling pendek, paling menjelaskan diskusi hari ini adalah feminisme selalu gagal di Indonesia. Saya mungkin di para pendengar mungkin bakal marah kenapa saya buat dengan judul seperti ini, terutama aktivis gender ini. Menurut saya aktivis gender yang ikut-ikutan itu sampah sekali. Tapi rata-rata hampir 60% ikut-ikutan semua tuh. Selebihnya kenapa orang tidak ikut demo, karena yang 60% tidak selalu mewakili 40%-nya itu. Jadi 40% antara demo atau enggak, yang penting bersuara di internet lah, cukup begitu. Kenapa saya bisa bilang feminisme selalu gagal di Indonesia? Ini ada beberapa indikator atau ada beberapa analisis yang mungkin saya catat ya. Pertama, feminisme di Indonesia
mungkin gagal karena sumber daya manusianya, terutama aktivis gender, mungkin dimulai dari para perempuan gagal dalam rangka memahami intelektual yang lebih lanjut. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Misal gerakan perempuan itu dimulai dari beberapa gerakan perempuan itu mengatakan RA Kartini itu, RA Kartini, RA Kartini. Saya setuju mungkin karena secara legitimate RA Kartini juga menjelaskan bahwa gerakan kebangkitan perempuan itu dimulai dari dimana RA Kartini menulis tuh, habis gelap terbitlah terang. Tapi kenapa saya bisa bilang gagap intelektual? Jangan-jangan gerakan feminisme ini selalu dimenangkan di pulau-pulau besar tuh. Omongan ini bakal punya implikasi alasan-alasan kedepannya ya, alasan-alasan selanjutnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ada beberapa orang termasuk beberapa perempuan mengemukakan gerakan feminisme. Dugaan saya gerakan ini dimulai hanya di pulau-pulau besar. Misal di Pulau Jawa tuh, kita nggak tahu di pulau-pulau di luar Jawa, termasuk pelosok-pelosok negeri ini, ada ndak gerakan feminisme. Jangan-jangan hak dasarnya itu juga terlanggar juga tuh. Misal tidak boleh sekolah dan lain-lain. Tapi di Pulau Jawa tersendiri minta setara tuh. Jadi ini gagap intelektual, seolah-olah bahasan feminisme itu dapat dimakan oleh banyak orang. Terus kenapa gagap intelektual? Saya mengatakan gagal intelektual juga karena perempuan ini kepengen tampil ke atas, tapi by person, seolah-olah case-case yang lain mungkin dikesampingkan. Misal ada mungkin gerakan pelecehan seksual yang ada di ranah pendidikan non formal mungkin ya, yang terjadi banyak di Pulau Jawa ini. Saya berapa aktivis feminisme jarang sekali tampil tuh, atau mungkin bahkan yang tampil itu orang yang vokal terhadap feminisme dan gerakan pendidikan non formal tuh, yang ada irisannya. Dua hal itu ada irisannya, tapi orang-orang yang tidak beririsan tidak mau tuh. Yang keduanya selalu minta setara tapi hak dasarnya belum terpenuhi. Misal perempuan mungkin di luaran sana bahkan di perkuliahan masih bisa mengatakan, wah ini perempuan bisa setara dan lain-lain, perempuan bisa tanpa laki-laki katakanlah. Tapi ketika kembali di rumah mungkin dijodohkan oleh orang tua, wah kalah, udah kagok gitu. Jadi aktivis feminisme beberapa kali yang saya lihat belum bisa menjelaskan kepada orang tuanya sendiri atau orang tuanya gitu. Kenapa saya bisa katakan ini gagal intelektual? Seharusnya orang yang berkecimpung di dunia seperti ini seharusnya dapat menjelaskan secara gamblang kepada orang tua, kepada banyak orang katakanlah. Minimal menciptakan kesadaran itu perlu, tanpa harus mengemukakan laki-laki dan perempuan itu setara. Karena bagi saya kesetaraan laki-laki dan perempuan itu bahasan yang sulit dicerna di lingkungan. Cuman hak dasar bahwa perempuan itu boleh sekolah, perempuan itu dapat menentukan kehidupannya masing-masing, itu adalah hak dasar tuh yang seharusnya aktivis perempuan atau aktivis feminisme
itu dapat menjelaskan ke banyak orang. Case-nya adalah banyak kok kasus yang sangat melecehkan perempuan-perempuan, tapi menegakkan perempuan. Untuk para pendengar silahkan bergerak. Yang keduanya, eh, tapi ini tidak hanya di gerakan feminisme sih, tidak hanya di satu gerakan ini, cuman paling besarnya adalah di gerakan feminisme. Kenapa feminisme gagal di Indonesia? Karena aktivis feminis selalu menciptakan bare minimum yang sulit diterima oleh banyak orang atau banyak laki-laki atau lawan jenisnya. Wong di kaum sendiri juga sulit diterima, apalagi di lawan jenisnya. Kenapa saya bilang menciptakan bare minimum? Seolah-olah kajiannya itu pertama gagal intelektual, gagal memahami teori-teori ya. Yang keduanya menciptakan bare minimum. Kenapa saya bisa bilang mengatakan menciptakan bare minimum? Seolah-olah kajian aktivis feminisme ini keluar dari kapal besarnya. Misal aktivis feminisme mendorong perempuan-perempuan itu supaya menjadi pemimpin sah, untuk mengisi ruang-ruang dalam rangka pemikiran kebijakan publik itu sah, karena beberapa kebijakan publik juga belum memenuhi standar gender atau standar quality gender yang jelas. Bagi saya bahwa kajian-kajian ini harusnya sangat terpenuhi itu, tapi tidak menciptakan bare minimum yang lain. Kenapa saya bisa bilang bare minimum sebagai indikator kegagalan aktivis feminisme atau gerakan feminisme? Karena apa? Beberapa aktivis feminisme mengatakan, yang saya dengar ya, yang saya di organisasi saya, perempuan bisa kok tanpa laki-laki. Pertama, perempuan bisa kok jadi ayah gitu. Ini kan bare minimum yang melupakan hak dasar yang kemarin kan. Kenapa saya bilang tadi hak dasarnya dulu terpenuhi. Kalau memang pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap perempuan itu sudah hilang, kalian bolehlah mengajukan kajian yang lainnya. Tapi hak dasarnya dulu. Nah, hari ini beberapa orang yang settle, beberapa perempuan yang settle, yang mungkin di keluarga yang enak dengan ekonomi yang cukup, bisa tuh mengatakan perempuan bisa tanpa laki-laki. Pertama, perempuan bisa menggantikan sosok ayah dengan faktor-faktor tertentu. Tapi di sisi lain, dengan ekonomi yang down dan lain-lain, perempuan mah kasihan. Makanya jangan menciptakan bare minimum yang sulit diterima sebenarnya juga. Terus keduanya, ada adat istiadat antropologi yang kuat. Jadi saya menggambarkan aktivis feminisme rata-rata ini kadangkala miskin teori juga nih. Yang ikut-ikutan lah, aktivis feminisme yang ikut-ikutan ini miskin teori juga. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ada kajian antropologinya seharusnya, ada kajian sosiologinya, ada kajian filsafatnya. Kita bicara hakikat, buat apa sebenarnya gerakan feminisme ini. Terus ontologinya, epistemologinya. Sebenarnya cara melakukan gerakan feminisme ini supaya berhasil itu seperti apa, dan lain-lain. Banyak aktivis ini menurut saya gitu. Saya itu siapa gitu loh. Yang keduanya, tidak ada gerakan taktis yang membahas di ranah teori yang selanjutnya akan menjadi action. Contohnya, gerakan aktivis feminisme ini
jarang sekali mengadakan kegiatan pemberdayaan perempuan. Jarang sekali saya lihat. Malah gerakan-gerakan yang mungkin nasionalis ya, atau general mungkin, YLBHI dan lain-lain, itu menggelar adanya partisipasi gender dan lain-lain, itu malah lebih. Tapi gerakan aktivis feminisnya sendiri bias. Terus selanjutnya saya kepengen membahas yang terakhir ini, faktor yang terakhir adalah sebenarnya ini nggak hanya di gerakan feminisme, tapi bangsa Indonesia gagal sekali memahami teori yang ada. Jadi seolah-olah seluruh hal dijadikan hantu, masa lalu dan masa kini atau masa depan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Banyak perempuan banyak aktivis perempuan itu mengemukakan perempuan bisa jadi pemimpin, perempuan bisa jadi pemimpin. Saya tanyakan lagi, berapa perempuan yang berhasil masuk parlemen pertama, atau minimal mencalonkan diri di parlemen, atau menjadi caleg lah katakanlah. Jumlah batas minimum keterwakilan perempuan selalu tidak terwakili oleh pihak perempuan, atau pihak perempuan sudah diberi hak dan kewenangan untuk mewakili partisipasi keperempuanan, representasi gender perempuan terhadap parlemen dan caleg selalu tidak memenuhi kuota. Padahal undang-undangnya sudah jelas harus ada representatif gender atau representatif feminis di dalam undang-undang partai politik. Jadi harus ada keterwakilan keperempuanan. Tapi di satu sisi beberapa perempuan mengatakan perempuan boleh jadi pemimpin dan siapa yang melarang. Dan seolah-olah, kenapa saya tadi bilang gagal memahami teori, misalnya bangsa Indonesia itu salah dalam rangka memahami Karl Marx. Jadi termasuk feminisme ini. Feminisme yang ditiru itu gerakannya terhadap teori-teori Karl Marx ini loh, atau teori-teori yang lain, tapi tidak dikuasai teori aslinya. Misal kalau memang perempuan itu mau berdikari atau mau sangar katakanlah di kancah nasional, kuasai dulu dong ruang kebijakannya, baru seluruh produk hukum dan kebijakan itu bakal pro terhadap perempuan. Apa yang dikatakan Karl Marx menurut saya benar, bahwa dalam rangka memakmurkan setiap warga negaranya, maka kuasailah basis-basis atau mesin-mesin industri dalam rangka pendistribusian terhadap masyarakat di bawah, untuk memajukan masyarakat di bawah. Bila mana ini dikuasai oleh negara, maka akan dikapitalisasi dengan baik oleh negara. Nah, saya balik ke analogi keperempuanannya. Perempuan tidak pernah menguasai mesin-mesin produksi ini, seolah-olah dia lebih tinggi daripada yang lain. Atau bahkan aktivis feminisme ini tidak melihat para pekerja-pekerja yang lain di bawah. Maka saran saya untuk aktivis feminis, aktivis gender, rebutlah, kuasailah mesin-mesin produksi, kuasailah basis-basis yang bisa menjadikan media aktivis gender ini, aktivis feminis ini dalam rangka membuat produk hukum atau produk kebijakan yang pro terhadap feminisme, seperti itu. Jadi menurut saya cukuplah tiga. Tapi ini diskusi yang mungkin tidak menarik sebenarnya, karena dari tahun ke tahun saya sudah sering membahas ini. Tapi
dalam rangka saya kepengen comeback, kepengen balik karena kangen juga. Menurut saya cukup cukup baik lah. Dari saya cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. See you next time.